Bismillahirrahmanirrahim. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Hakim Hadapikia, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 dari pemrograman desktop. Ini dia. Jadi di sini kita akan bikin simple project dari sebuah aplikasi reservasi hotel. Di dalamnya nanti ada objek kelas, objek, method, array, string, dan struktur keputusan atau if. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dan sudah menyelesaikan lebih tepatnya apa yang saya kerjakan tadi. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya kerjakan sebelumnya. Nah, di sini tuh kita buat, kalau pertama awal kita buat file project.js, pasti dapat file app ini untuk mencoba apakah aplikasi ini jalan atau enggak. Jadi di sini kita bisa run untuk hello world ini. Jadi defaultnya tuh kita bisa nampilin hello world gitu. Nah, cuma di sini saya bikin struktur yang lebih untuk tadi. Jadi buat kebutuhannya tuh nanti di sini bakal ada model. Nah, ini model. Jadi di model ini ada kamar, nomor kamar, tipe kamar, dan harganya, dan tersedia atau enggaknya kamarnya. Nah, model ini biasanya tuh digunakan untuk memproses data atau menampung data sebelum kita olah gitu. Jadi kalau di pemrograman lain atau di project yang lain, biasanya model ini juga bisa dipakai untuk menampung atau wadah dari pengambilan data dari sebuah database. Biasanya kalau ini kan modelnya kamar, jadi nanti di database namanya ada tabel kamar gitu. Nah, ini field-fieldnya apa aja fieldnya, atau apa ya, judul yang ada di atas kalau tabel itu. Nah, di sini lalu saya buat main. Jadi main itu biasanya kalau di sebuah project atau di sebuah aplikasi itu digunakan untuk file pertama yang bakal dijalankan atau diproses ketika aplikasi itu di build. Itu biasanya main itu adalah file pertama yang akan dijalankan. Jadi yang dibaca pertama itu oleh sebuah aplikasi itu file main itu tadi. Kalau di HTML mungkin seperti file index gitu. Nah, di sini kita pakai package add karena ada di folder app. Lalu kita import kamar karena kita ambil data dari kamar ini tadi untuk file-filenya. Nah, di sini saya buat dua import lagi. Ini untuk scanner ini untuk inputan gitu. Jadi inputan nanti kita penginputannya. Kalau di decimal format ini untuk mengubah angka desimal yang saya buat tadi di sini. Jadi itu nanti formatnya enggak desimal, atau biasanya dari boolean gitu atau bulat. Jadi kita jadikan integer biasa. Nah, di sini kita ada tiga function yang akan diakses dari main itu. Ada inisiasi kamar, yaitu list dari kamar yang akan ditampilkan. Itu kayak ya listnya yang ada di soal itu tadi, inisiasi kamarnya. Nah, lalu ada daftar kamar.
Nah ini tuh yang ditampilin tadi, jadi ini nanti dimasukkan ke sini di daftar kamar ini, tampilin per array-nya. Sebenarnya ini bisa pakai looping gitu ya, jadi kita nggak perlu nulis satu-satu gitu, cuma karena di soalnya harus pakai tanpa perulangan sama sekali, jadi kita pakai manual dulu gitu. Lagian juga ini cuma 6 6 data aja. Nah lalu di sini ada proses penginputan, jadi di proses penginputan ini, proses penginputan, sorry, proses pemesanan maksud saya. Jadi di proses pemesanan ini nanti akan terjadi proses apa aja yang kita input sama apa aja yang udah diproses, apa aja yang bakal diproses. Jadi apa itu jumlahnya, jadi kalau awalnya itu ini yang bakal diinput, terus kita pilih berapa. Ini tuh kan kita dikasih jumlah kamar 1, 2, dan 3. Itu tuh maksudnya untuk setiap orang atau setiap pemesanan itu cuma bisa memproses tidak lebih dari 3 kamar. Jadi 3 data atau 3 array nanti yang bakal diproses. Nah malamnya ini nanti jumlah malam atau jumlah yang bakal dikalikan untuk setiap pemesanannya. Nah ini kan tadi. Nah lalu di sini saya validasi ya. Jadi kalau semua dia input kurang dari 1 itu error, atau lebih dari 3 itu juga error. Bukan error sih, lebih langsung kita keluarin ke tampilan ini. Jadi bisa diproses antara nilai 1 sampai 3 aja. Nah lalu di sini kita masukkan nomor kamar untuk yang pertama. Nah, jadi ini tuh untuk wadahnya aja, jadi ada untuk nomor kamar 1, kamar 2, sama kamar 3. Sebenarnya ini juga bisa di loop, cuma kita bikin manual dulu tanpa loop karena kamarnya juga ada, cuma ada 3 juga. Jadi ini tuh nanti kita memasukkan nomornya berapa, lalu apakah kamar ini itu tersedia atau enggak. Jadi kalau enggak ada di list ini, kita pakai, maksudnya kalau enggak ada di list itu berarti langsung kita tampilkan kamar tidak tersedia. Kalau ada ya lanjut diproses. Nah lalu ini nanti konfirmasi aja. Lalu di sini kita menghitung grupnya. Nah ini itu fungsi yang buat nyari atau ngambil apakah ada di daftar kamarnya tadi atau enggak, yang di atas tadi. Nah ini tadi daftar kamar kan sama namanya. Lalu ada format rupiah, ini format buatan saya untuk ngeformat angka-angka di sini tadi, sama buat ngilangin desimal formatnya biar nggak jadi huruf atau agak aneh gitu. Biasanya ada atau apa gitu kalau angkanya lebih dari sejuta. Kalau angkanya banyak pasti nanti jadi ada hurufnya. Nah ini untuk menghilangkan. Nah ini tuh nanti yang tampilan yang bakal jadi tampilan jadinya. Jadi di sini kalau ada nanti keisi ini kamar 1, K1, K2, jadi K2, K3 ini belum tentu ada kalau nanti diisi 1-2-nya. Nah ini adalah perhitungannya tadi.
Terus ini kalau ada bonus ya ditampilin, kalau enggak ya ditampilin. Nah, mungkin kita proses aja langsung ya. Kita run, kita lagi yang ada di sini. Nah, kita coba test case untuk salah dulu ya. Kita isi 0 di sini. Nah, kemarin itu cuma boleh 1 sampai 3, jadi 0 nggak bisa. Kita pakai 4, sama juga nggak bisa ya. Kita bersihkan dulu, terus kita buat lagi, kita pakai 1. Nah, untuk nomor kamar pertama, masukkan nomor kamar pertama. Nah, ini di sini kan ada nomor, terus tipenya, harga, sama tersedia enggaknya. Di sini kita pakai saya maksudnya untuk yang dimasukkan itu adalah nomornya ini. Nah, nomor itu saya inisiasikan kayak ID gitu. Jadi aplikasinya itu datanya itu pakai ID. Jadi setiap data itu kan harus ada pembedanya. Nah, kalau pakai tipe itu karena ada double di sini, nanti jadinya ambigu atau yang keambil cuma yang pertama aja. Jadi kita pakai ID yang pasti beda di semua tabelnya. Nah, kita ambil kita 101, kita coba salah dulu ya. Nah, kamarnya nggak ada. Lalu kita pakai kalau ada 1, nomor 101, berapa kali menginapnya? Semua 2. Nah, ini kan masih ya, kalau semua tidak, nah ini kita ngulang lagi. Jadi pesanannya tadi dibatalkan. Kalau kita run ulang kayak tadi jadi 1, turun 1, ulangannya ingat 1, kita coba 1 dulu aja. Kita jawab ya. Nah, ini totalnya tadi. Nah, total bayarnya itu sama kayak ini tadi. Jadi kalau di bawah 300 itu nggak ada sarapan ya, benar. Terus pajaknya juga kena 10% dari 150 tadi. 10% dari 200 nya, jadi PPN-nya 20, terus 50 biaya. Nah, kita coba untuk lebih dari 1, kita pakai 2. Nomor satunya pakai 102, nomornya 2. Lalu kita ini inputan keduanya, jadi jumlah kamarnya 103, berapa malamnya semuanya 2. Nah, kita proses ya. Nah, ini harusnya yang tadi dihapus dulu ya, jadi agak kurang kelihatan. Nah, ini untuk kamar 102 nya tadi 2 malam 200, jadi sekian. Nah, ini total untuk 2 orang tadi. Jadi untuk satu transaksi itu digabung ya, jadi 3. Kalau 1 ya 1, 2 ya 2 kamar yang dipesan. Kalau 3 ya 3. Mungkin itu dulu ya dari saya. Selebihnya sama tadi kamera 1, mohon maaf. Jadi mungkin itu dulu dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.